Awal pekan lalu, KPU Jawa Timur sudah mengetuk palu daftar pemilih tetap Jawa Timur. Hasilnya sebanyak 31.280.418 pemilih Jawa Timur yang akan memilih dalam Pilkada serentak 27 November nanti. Jumlah ini lebih sedikit, berkisar 200 ribuan pemilih dibandingkan dengan DPT Pilpres bulan Februari lalu. Kalau dibandingkan dengan pemilu 2024 kemarin, Pileg dan Pilpres itu ada penurunan jumlah yang terdaftar dalam DPT. Jadi ada koreksi terhadap nama-nama yang barangkali sudah tidak memenuhi syarat. Data dari KPU Jawa Timur dari klasifikasi usia pemilih pemula atau Gen X dan Gen Z justru mendominasi. Jumlahnya sebanyak 6.693.860 pemilih Gen Z, disusul 9.227.941 pemilih Gen X. Sementara generasi milenial sebanyak 9.592.498 pemilih, pre-boomer 645.985 pemilih, dan baby boomer sebanyak 5.120.134 pemilih. Meski mendominasi, banyak pemilih pemula yang masih belum menentukan apakah penggunaan hak suaranya atau tidak pada pilkada serentak ini, khususnya yang terbentur jarak karena sedang menempuh pendidikan. Saya kebetulan nggak bisa menggunakan hak pilih saya karena saya KTP-nya bukan KTP Surabaya, dari Kepulauan Riau. Jadi saya sebenarnya pengen, tapi karena memang keadaannya nggak memungkinkan, jadi untuk tahun ini saya nggak menggunakan hak pilih saya. Sebelumnya di pemilu aku menggunakan hak suara, dan di Pilgub ini aku juga pasti menggunakan hak suaraku. Di Pilkada ini juga aku akan menggunakan hak suaraku karena aku ingin mendukung calon yang menurutku terbaik, menurut visi misinya menurutku terbaik. Sementara itu, untuk klasifikasi gender, 49% DPT Jawa Timur adalah laki-laki dan 51%-nya adalah perempuan. Atas berbagai data inilah, masing-masing paslon mengemas strategi kampanyenya. Backgroundnya aktivis perjuangan, aktivis membela kaum muda, apalagi Mbak Lulu ini perjuangan kaum hawa, kaum perempuan, pasti para ibu-ibu akan berduyun-duyun untuk memenangkan Mbak Lulu, karena Mbak Lulu adalah pejuang para wanita, para perempuan, khususnya di Jawa Timur. Kami membentuk tim pemenangan. Jadi tim pemenangan di tingkat provinsi maupun tim pemenangan di tingkat kabupaten kota. Namanya kalau di provinsi TPP, kalau di kabupaten kota namanya TPD, dan itu sudah terbentuk di 38 kabupaten. Ini tentunya bagian sasaran kami, sehingga kami bisa dengan mudah menggerakkan koalisi parpol kami, mesin parpol yang Bapak Emil ini didukung oleh 15 partai politik. Peluangnya sangat besar. Kenapa? Pertama, karena Bu Risma ini adalah sosok yang merakyat. Kedua, Bu Risma ini adalah seorang pemimpin yang berintegritas. Ketiga, Bu Risma adalah seorang yang bekerja keras. Tentu itu bisa kita lihat dari selama dia memimpin 2 periode di Surabaya. Sikap merakyat itu ditunjukkan dengan bagaimana Bu Risma selalu hadir di saat rakyat membutuhkan. Pilkada serentak sendiri akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah ini akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.